Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang SEO tools dan juga analytics atau tools-tools apa saja yang biasanya akan digunakan di SEO dan seperti apa fungsinya. Nah, buat organic traffic growth biasanya kita akan menggunakan Google Search Console dan juga Google Analytics. Di mana di Google Search Console itu matriks yang dapat diperhatikan ada impressions, ada clicks, ada average CTR atau click to rate dan juga ada average position. Nah, di sini kita bisa melakukan filtering dari segi kurun waktu. Jadi misalnya teman-teman ingin melihat performa selama 12 bulan terakhir atau mungkin 7 hari terakhir. Nah, itu bisa dilakukan di sini. Dan di dalam Google Search Console juga teman-teman akan mendapatkan insight seperti halaman apa saja sih yang paling perform di website teman-teman dan juga kata kunci apa yang paling banyak digunakan oleh users ketika menemukan website teman-teman. Nah, selain itu juga ada data seperti device apa yang paling banyak digunakan dan juga dari mana lokasi users yang paling banyak mengunjungi website teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada Google Analytics. Di Google Analytics, teman-teman juga bisa melihat metrik seperti views, users, engagement rate, bounce rate, dan lain-lain. Nah, hanya saja perbedaannya kalau di Google Analytics, teman-teman tidak bisa melihat metrik seperti impressions, clicks, dan CTR. Nah, Google Search Console dan Google Analytics ini adalah dua tools gratis dari Google yang bisa memonitor performa website teman-teman secara real time. Jadi berbeda dengan tools third party seperti Ahrefs dan Semrush yang mana datanya itu lebih ke forecasted data dan bukan real time data. Jadi ada baiknya teman-teman ketika membuat suatu website, teman-teman langsung memasang tracking tag untuk Google Analytics dan juga Google Search Console. Nah, di sini saya ada menyertakan link untuk demo account yang memang disediakan oleh Google untuk orang-orang yang ingin belajar bagaimana caranya menggunakan Google Analytics. Nah, di sini kita coba buka. Nah, seperti ini preview untuk halaman demo account di Google Analytics. Ada banyak sekali bagian yang dapat teman-teman monitor, mulai dari acquisition, engagement, monetization, retention, dan lain-lain. Nah, biasanya untuk SEO kita akan masuk ke bagian acquisition dan juga kita bisa memonitor dari segi overview, user, traffic, ya, tiga ini biasanya. Nah, kalau kita lihat secara overview, kita akan mendapatkan data dalam 30 menit terakhir berapa banyak sih active users yang masuk ke website kita. Lalu juga kita bisa melihat channel apa saja yang paling berkontribusi dalam traffic yang masuk ke dalam website. Nah, misalnya kita hanya ingin melihat traffic yang datang dari SEO saja. Nah, kalau di sini kita tick all users, kita perlu untick, lalu kita pilih organic traffic, dan ketika kita apply, nah kita nantinya akan disajikan hanya data yang datang dari organic search saja. Nah, untuk lebih detailnya, biasanya kita akan masuk ke bagian traffic acquisition, di mana nanti teman-teman bisa melihat lagi, ini perlu kita ganti lagi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nih matriks-matriks seperti user, sessions, terus juga engagement rate dari suatu kurun waktu tertentu. Nah, di sini teman-teman bisa menarik datanya sesuai dengan kebutuhan, entah itu last 7 days atau mungkin last 12 months. Nah, teman-teman bisa melihat datanya di sini. Seperti itu gambarannya. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi sendiri ketika akan mencoba mempelajari Google Analytics melalui demo account yang disediakan oleh Google tersebut. Oke, selanjutnya kita kembali lagi. Untuk tools yang ketiga ada Ahrefs dan Semrush, di mana seperti yang sudah saya mention sebelumnya, untuk Ahrefs dan Semrush ini lebih ke forecasted data. Jadi teman-teman bisa menggunakan data dari kedua tools tersebut sebagai benchmarking, tapi tidak bisa benar-benar dijadikan sebagai patokan bahwa itu real time data dari website teman-teman. Nah, tools Ahrefs dan Semrush ini juga terbilang sangat reliable karena tidak hanya dapat membantu memberikan preview terkait forecasted data, tapi juga dapat membantu untuk memberikan insight lain seperti keyword research, terus juga ada competitive analysis, lalu ada monitoring backlink profile, dan lain-lain. Ya, tapi cons-nya hanya teman-teman perlu melakukan subscription setiap bulannya untuk plan yang dipilih untuk tools Ahrefs dan juga Semrush.
Nah, lalu yang kedua, di sini ada organic conversion. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau misalnya bisnis teman-teman membutuhkan, monitoring untuk conversion rate atau mungkin lead generation dan juga customer acquisitions, ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti melakukan, implementasi tracking tag dari Google Tag Manager. Jadi cara kerjanya adalah, teman-teman, melakukan settingan untuk, trigger event di dalam Google Tag Manager dan nantinya itu outputnya adalah berupa sebuah script tag yang perlu dimasukkan ke dalam header ataupun body, website, teman-teman. Nah, dari situ teman-teman akan melakukan testing apakah si script tersebut sudah dapat di-trigger dan dapat membaca, every action yang teman-teman ingin monitor di website, seperti orang yang melakukan, submission atau mungkin melakukan registrasi dan lain-lain. Nah, namun juga ada tools lain yang bernama HubSpot, di mana HubSpot ini dapat membantu, melakukan monitoring, leads yang masuk ke dalam website teman-teman. Nah, tapi tentu saja yang HubSpot ini bayar, sedangkan yang Google Tag Manager ini tidak. Dan jika teman-teman ingin melakukan, effort digital marketing lainnya seperti paid marketing, teman-teman penting untuk memastikan kalau Google Tag Manager, untuk, activity teman-teman di website itu sudah terpasang dengan benar. Karena pastinya teman-teman tidak ingin, sudah spending banyak budget tapi ternyata, tidak ke-track ketika users masuk ke website teman-teman. Lalu yang ketiga ada site health, di mana metricsnya itu ada core vitals, index pages, dan juga ada crawl rate. Nah, untuk toolsnya itu ada PageSpeed Insight dan juga Google Search Console. Nah, kedua ini adalah dua tools gratis dari Google, jadi teman-teman bisa langsung explore, langsung mendaftarkan akun saja. Kalau di PageSpeed Insight tidak perlu daftar akun karena teman-teman cukup memasukkan langsung domain dari website yang ingin dianalisa. Di mana kalau di PageSpeed Insight ini teman-teman akan melihat performa website dari sisi mobile dan juga desktop. Nah, di dalamnya nanti ada turunan matriks lagi seperti FCP, LCP, FID, CLS, dan lain-lain. Nah, setiap matriks-matriks baru ini nantinya akan dijelaskan di dalam PageSpeed Insight, isunya seperti apa, improvement seperti apa yang perlu teman-teman lakukan, dan juga hasil yang teman-teman analisa di sini dapat dibagikan ke tim web developer untuk dijadikan bahan next improvement di website, sehingga scoring dari website teman-teman itu bagus baik untuk versi mobile ataupun desktop. Nah, lalu di Google Search Console juga ada bagian di mana teman-teman bisa mendeteksi, setiap isu yang ada di website. Jadi tidak hanya bisa melihat, performa impressions, klik CTR, dan ranking position, tapi teman-teman juga bisa melihat ada isu apa saja yang terjadi di website teman-teman. Seperti apakah, ada halaman yang not found atau 404, jadi itu artinya ketika users masuk ke halaman tersebut, dia tidak masuk ke halaman yang semestinya, tapi malah ke halaman yang not found. Lalu juga teman-teman bisa melihat ada berapa banyak halaman yang sudah di-crawl oleh Google namun ternyata tidak diindeks. Nah, dari situ teman-teman bisa menganalisa lebih dalam lagi kenapa isu ini terjadi dan teman-teman juga nantinya bisa memvalidasi isu tersebut di dalam GSC atau Google Search Console ini sendiri. Lalu yang terakhir untuk backlink profile, matriksnya itu ada referring domain dan juga backlinks. Ini biasanya saya menggunakan dua tools tersebut, ada Ahrefs dan juga Semrush. Seperti yang sudah saya mention barusan, dua tools ini sangat reliable, jadi tidak hanya dapat membantu melakukan monitoring forecast traffic ataupun riset keyword, tapi juga dua tools ini dapat membantu menganalisa performa backlinks dari suatu website. Nah, seperti di Ahrefs, di sini kita bisa melihat ada berapa banyak backlinks yang masuk ke dalam suatu website dan juga ada berapa banyak referring domain yang masuk di sini. Nah, dari detailed insight yang diberikan oleh Ahrefs, teman-teman juga bisa menganalisa dan menjadikannya sebagai bahan strategi improvement untuk link building strategi website teman-teman. Nah, untuk Semrush sendiri, it's pretty much the same. Jadi, teman-teman juga akan mendapatkan insight seputar referring domain dan juga backlinks yang didapatkan. Dan juga di dalamnya teman-teman bisa melihat berapa banyak sih backlinks yang kualitasnya kurang bagus sehingga teman-teman perlu remove agar website teman-teman tetap dilihat sebagai website yang healthy oleh Google.